Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insya Allah saya di sini akan menjelaskan tentang level tingkatan makomat. Sebelum pada level tingkatan makomat, maka kita harus tahu dulu apa makomat itu. Makomat adalah bentuk jamak dari kata makom, yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Jadi makomat itu pangkat atau derajat seseorang dalam bertasawuf. Makomat disebut dengan istilah stations atau stages. Sementara menurut istilah ilmu tasawuf, makomat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadah, dan lain-lain. Latihan spiritual serta tidak putus-putusnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau secara teknis, makomat juga berarti aktivitas dan usaha maksimal seorang sufi untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan tertentu sampai adanya petunjuk untuk mengubah pada konsentrasi terhadap amalan tertentu lainnya yang diyakini sebagai amalan yang lebih tinggi nilai spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka meraih derajat kesempurnaan, seorang sufi dituntut untuk melampaui tahapan-tahapan spiritual, memiliki suatu konsepsi tentang jalan menuju Allah. Jalan ini dimulai dengan latihan rohaniyah atau riyadhah, lalu secara bertahap menempuh berbagai fase yang dalam tradisi tasawuf dikenal dengan makom atau tingkatan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa makom dijalani seorang salik melalui usaha yang sungguh-sungguh, sejumlah kewajiban yang harus ditempuh untuk jangka waktu tertentu. Di antaranya macam-macam makomat, yaitu ada at-taubah, ada istiqomah, ada al-waro, ada al-juhud, ada al-farq, dan ada al-sabar, dan ada al-tawakkul, yaitu tawakal, dan ada ar-ridho dan al-mahabbah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tentang level makomat yang tadi sudah disebutkan, yaitu tingkatan paling yaitu at-taubah. Nah, dalam bahasa Indonesia, tobat bermakna sadar dan menyesal akan dosa yang salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Makom tobat merupakan makom pertama yang harus dilewati setiap salik dan diraih dengan menjalankan ibadah mujahadah dan riyadhah. Nah, jadi makomat yang paling pertama itu adalah makomat at-taubah. Apa at-taubah itu? Yaitu sadar dan menyesal akan dosa yang telah dia perbuat gitu ya, dengan cara menjalankan ibadah, mujahadah, dan riyadhah. Jadi hampir semua sufi sepakat bahwa tobat adalah makom pertama yang harus dilalui setiap salik. Nah, istilah tobat berasal dari kata bahasa Arab toba, yatubu.
taubatan, yang berarti kembali, dan disebut Al-Quran sebanyak 87 kali dalam berbagai bentuk. Al-Kisah Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi menyebutkan bahwa istilah tobat disebut Al-Quran berulang kali dengan beragam bentuk kata seperti toba, tobu, tubtu, tubtum, atubu, tatuba, yabtu, yatubu, yatubu, yatubun, tubu, al-taubi, taubah, taubatuhum, ta'ibah, al-ta'ibun, tawab, tawabah, al-tawabin, matab, dan mataba. Istilah tobat diartikan sebagai berbalik dan kembali kepada Allah dari dosa seseorang untuk mencari pengampunannya. Seorang ulama, Al-Husain Al-Maghazili, membedakan tobat kepada dua macam, yaitu taubat al-inabat dan taubat al-istijabat. Tobat yang pertama karena didorong oleh rasa takut kepada Allah, yaitu tobat inabat ya. Tobat yang kedua yaitu tobat apa? Tobat istijabat. Itu karena merasa malu kepadanya. Makom at-taubat ini menempati posisi paling depan bagi seseorang salik maupun tolib. Meski secara syar'i sesungguhnya merupakan perintah agama Islam secara umum. Namun yang membedakan antara tobat dalam syariat biasa dengan makom tobat dalam tasawuf diperdalam dan diperbedakan antara tobat orang awam dengan tobat yang khawas. Karena taubat orang khawas termasuk sufi dari kelalaian mengingat Allah, maka kesempurnaan taubat dalam ajaran tasawuf apabila seseorang yang bertobat sudah mencapai makom at-taubatu min taubati, yakni tobat terhadap kesadaran keadaan dirinya dan kesadaran akan tobatnya itu sendiri. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada 3 tobat, yaitu penyesalan, meninggalkan dosa yang dilakukan, memperlihatkan penyesalan dan ketidakberdayaan. Karena hakikat tobat adalah menyesali semua dosa di masa lampau, membebaskan diri dari semua dosa dan tidak mengulangi dosa di masa yang datang, serta kembali kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mungkin sekian yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya banyak kesalahan karena masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.